Lover semuanya yang ada di rumah, pokoknya kalau misalnya mau beli mobil Toyota, jangan buru-buru beli. Hubungi Via dulu, kalau misalnya sudah dapat hitungan dari dealer lain atau sales lain, hubungi Via dulu, tanya Via dulu bisa lebih murah atau tidak. Pokoknya jangan buru-buru SPK sebelum telepon Via, oke? Angsurannya berapa? Angsurannya kita bisa mulai dari 4 juta juga bisa. Kannya estimasi bisa, ya kita juga belum tahu sih ya, tapi biasanya pasti nyampe puluhan juta. Pasti nyampe puluhan juta, wow. Selisihnya banyak banget ya. Lumayan. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih warna kalau misal beli dari sekarang nih. Lebih dari. Ya, karena kalau udah loncat tahun itu diskonnya ya. Kalau untuk konsumsi bahan bakar yang jelas dia irit banget sih. Irit banget ya. Iya, karena kan ada 2 bahan bakar nih, bensin juga dan juga iya, jadi kalau misalnya untuk kecepatan di bawah 40 itu dia masih pakai baterai. Tapi kalau udah di atas 40 dia udah pakai bensin. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kayak lagi macet-macet itu tenang aja tuh nggak akan makan bensin. Nah, sob, di bagian dalam didominasi berwarna hitam dan juga coklat, serta terdapat aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil andalan keluarga yang luas dan juga super lega. Innova Zenix menawarkan kenyamanan dan juga ruang kabin yang dapat diandalkan untuk keluarga Anda. Selain tampilan yang sangat elegan dan mewah, mobil ini juga sudah terdapat 2 pilihan varian, hybrid dan juga bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya di channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Astrido Toyota Fatmawati dan kali ini sudah temani Mbak Pia selaku sales marketing. Betul, nama saya Via dari Toyota Astrido Fatmawati. Alamatnya ada di Jalan RS Fatmawati nomor 1. Nomor WhatsApp-nya ada di 081292171811. Mbak Pia, kita mau bahas mobil apa hari ini? Hari ini kita ada Zenix D Hybrid. Oke Mbak Pia, untuk Innova Zenix sendiri ada berapa tipe? Kalau untuk Zenix dia ada 2 tipe, bensin sama hybrid. Bensin dan hybrid. Betul. Oke, untuk yang hybrid, ini hybrid ya? Iya, ini hybrid. Untuk OTR-nya berapa? Kalau OTR-nya mulai dari 477.600. 477.600. Tapi itu belum diskon ya? Belum dong. Nah, untuk diskonnya sendiri berapa nih Kak? Puluhan juta? Puluhan juta. Puluhan juta. Untuk yang pastinya langsung japri aja ya? Boleh, langsung WhatsApp aja. Oke, langsung japri aja ke Mbak Pianya untuk nanya-nanya diskon, tapi itu nanti diskonnya bisa lebihin ya? Calling aja deh. Di calling aja sama Mbaknya. Nah Mbak Pia, untuk ngomongin akhir tahun nih, untuk akhir tahun pasti banyak nih, untuk DP-DP minim. Ya. Ada? Ada sih, khususnya spesiali untuk yang di Jakarta. Spesiali untuk di Jakarta. Itu bisa DP mulai dari 40 jutaan. DP 40 juta, wow, 40 juta udah bisa dapat. Hybrid loh. Hybrid loh. Iya, hybrid loh. Nah Bapak Ibu, kapan lagi nih untuk akhir tahun nih bisa dapat nih 40 juta? Iya, 40 jutaan. Oke, untuk angsurannya berapa? Angsurannya kita bisa mulai dari 4 juta juga bisa. Oke, berarti untuk Innova Zenix ini ada pilihan ya Kak? Iya. DP minim atau? Angsuran minim. Ansuran minim. Betul. Oke, ansuran tadi mulai dari 4 jutaan. Bisa. DP minim mulai dari 40 juta. 40 juta. Nah, untuk akhir tahun nih, kalau nggak akhir tahun nggak bakal dapat nih DP 40 juta nih. Ya, karena gini, sebentar lagi kita kan udah 2025 ya. Betul. Dan otomatis itu sudah di mana-mana ada info kenaikan pajak, bener nggak sih? Nah, ini hati-hati banget ya. Itu akan mempengaruhi banget sama harga mobil. Harga mobil, pastinya ini untuk PPN 12% pasti kena nih imbasnya ke mobil ya. Betul, belum lagi nanti ada BBNKB. Oh, ada juga BBNKB? Ada. Makanya harus cepat-cepat ini. Nah, cepat-cepat. Bapak Ibu kalau misalnya akhir tahun, apalagi tanggal-tanggal sekarang nih, udah DP minim, ansuran minim, harga lebih rendah, nggak kena PPN ya. Nah, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kalau menunggu tahun depan, otomatis ini ada kenaikan nih nanti. Otomatis kenaikannya estimasi bisa, ya kita juga belum tahu sih ya, tapi biasanya pasti nyampe puluhan juta. Pasti nyampe puluhan juta, wow. Selisihnya banyak banget ya. Lumayan. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih warna kalau misal beli dari sekarang nih. Lebih dari. Ya, karena kalau udah loncat tahun itu diskonnya ya normal. Untuk Bapak Ibu di rumah semuanya Toyota Lovers, di Via prosesnya bukan cuma bisa Zenix doang, tapi semua yang ada di Toyota bisa kita bantu prosesnya. Bisa dibantu prosesnya, termasuk Rangga ya Kak, mobil-mobil. Oh, Rangga bisa. Bisa ya? Bisa banget tuh. Dia lagi dicari banget tuh. Lagi hits banget tuh, apalagi buat yang buka usaha ya. Nah, buat usaha itu bantu banget nih. Untuk Rangga sendiri banyak lagi dicari. Banyak banget, lagi banyak banget. Untuk mobil-mobil mewah kayak Alphard juga bisa ya Kak dibantuin? Oh, bisa. Bisa? Bisa. Nah, semuanya bisa sama Mbak Pianya. Dan hitung-hitungannya tadi nanti bisa juga sama Mbak Pianya konsultasi ya. Iya, konsultasi. Kak, ini untuk mobil Innova Zenix ini untuk kelebihannya apa nih? Kalau untuk Zenix ini dia lampunya sudah LED. Terus untuk grillnya juga dia sudah yang terbaru ya, honeycomb.
Honeycomb, oke. Ya, terus ke sampingnya ini Samping. ringnya sudah 16. Ring 16. Yes. Oke. Kalau di belakangnya itu ada shark fin antena, Sakin antena, ada spoilernya, dan juga ada kamera mundur dan sensor parking. kamera mundur dan sensor parking. Dan yang pastinya ini hybrid nih. Hybrid nah. Untuk konsumsi bahan bakar berapa nih, Kak? Kalau untuk konsumsi bahan bakar yang jelas dia irit banget sih. Irit banget ya. Iya, karena kan ada 2 bahan bakar nih, bensin juga dan juga hybrid Iya, juga. jadi kalau misalnya untuk kecepatan di bawah 40 itu dia masih pakai baterai. Tapi kalau udah di atas 40 dia udah pakai bensin. Bensin. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kayak lagi macet-macet itu tenang aja tuh nggak akan makan bensin. nggak bakal makan bensin. Nggak. Berarti untuk bensinnya disimpan dulu nih. Iya, bensinnya simpen dulu. Disimpan Buat nanti dulu. kebut-kebutan. Nah, jadi lebih irit banget nih untuk estimasi bahan bakar tadi. Betul. Untuk cover area sendiri, Kak? Cover area? Kakak bisa cover mana aja nih? Untuk cover areanya sendiri kita spesialinya di Jabodetabek, tapi kalau untuk yang di luar daerah jangan sedih, kita juga masih bisa cover, nanti tinggal kontak via aja, nanti kita kasih solusinya. Berarti di luar Jabodetabek bisa ya, tapi Bisa. kontak dulu Mbak Pianya nih. Ya, nanti biar kita kasih tahu solusinya seperti Nah, apa. case by case-nya nanti dikasih tahu sama Mbak Pianya. Betul. Oke Kak, kalau misal kita ada mobil-mobil lama nih, Mm-mm. pengen ditukar ke mobil baru nih, bisa nggak? Oh, bisa banget. Bisa. Bisa banget. Prosesnya gimana nih? Prosesnya yang jelas kita permudah aja deh. Permudah aja. Iya, kita carikan harga terbaik buat Toyota lovers semuanya yang ada di rumah. Iya, kalau misal bisa lebih mudah, ngapain lebih sulit ya? Betul. Jangan terbalik ya, kalau Jangan ada yang terbalik. sulit kenapa harus yang mudah? Jadi dipermudah aja semuanya. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu kalau misal proses mobil barunya nanti di sama Mbak Pianya dibantuin, Betul. mobil lamanya juga dibantuin nih. Jadi Bapak Ibu tinggal megang handphone aja. Mbak Iya, Pia, saya pegang mau handphone jual aja. mobil nih. Duduk manis di rumah sampai mobil barunya terkirim di rumah. Nah, mobil impian Bapak Ibu terkirim. Udah lengkap semua kayak, nanti ada kaca film lengkap ya. Kaca film ada, talang airnya Talang juga ada. Plus ada benefitnya nih Kak. Ada benefitnya dong yang Apa? jelas. Nanti kita mulai dari ada karpet dasar, Karpet dasar. atau apakah surat jalan, Oke. itu syarat dan ketentuannya berlaku. Syarat dan ketentuannya berlaku. Berarti nanti udah lengkap banget dikirimin. Betul. Oh ya. Tapi ya kalau misalnya kita mau test drive nih, bisa nggak? Kalau mau test drive bisa. Biasanya nanti kita bantu proses schedule dulu ya. Schedule dulu, oke. Ya, schedule dulu H-1 atau nanti kontak via dulu biar via liatin dulu nih jadwal yang ada yang kosongnya tuh kapan. Takutnya bukan bentrok sama sales-sales lain yang mau test drive juga gitu. Betul. Nah kalau misal test drive-nya sendiri ini ada biayanya nggak? Dik? Enggak, kalau untuk test drive free. Free ya? Yang penting bawa KTP sama SIM. Bawa KTP sama SIM plus SPK. SPK itu nanti kalau cocok Nanti boleh kalau SPK, kalau belum cocok ya kita nego sampai deal gitu. Pokoknya namanya orang mau beli mobil ya. Iya. Ini kita mengerti konsumen aja. Namanya orang mau beli mobil kan kadang nggak langsung cocok nih. Gitu. Betul. Nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bisa konsultasi nih sama Mbak Pian. Ya, Apakah itu dari segi harga, budget ataupun diskon? Dan nanti itu bisa dikondisiin sama Mbak benar. Pianya. Ya. Jadi jangan biasanya gini minta hitungan nggak cocok udah langsung hilang. Jangan Nah, gitu. iya. Ini dulu Mbak, ini kalau saya segini gimana bisa nggak sih? Jadi konsultasikan dulu aja lebih baiknya. Betul. Jadi hitungan-hitungan yang didapat, konsultasi dulu sama Mbak Pianya. Siapa tahu dapat lebih murah, Betul. bonus-bonusnya lebih banyak. Setelah ini saya akan review dari Toyota Innova Zenix. Tidak ada kami review, semua akan kami review di sini di Review Mobil. Okay, let's go. Oke guys, yang kita review kali ini adalah Toyota New Kijang Innova Zenix TPG Hybrid DNIC 2024. Kita mulai dari headlampnya. Di sini untuk lampu utamanya sudah dilengkapi dengan lampu LED multireflektor berwarna putih. Lalu untuk lampu senjanya juga sudah menggunakan lampu LED. Namun untuk lampu sainnya masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bagian paling bawah belum terdapat lampu fog lamp. Terlihat hanya terdapat housingnya saja dengan motif-motif honeycomb. Di bagian samping untuk bumper bawahnya di finishing warna body. Lalu di atasnya terdapat kisi-kisi ruang terbuka berbahan hard plastik sehingga terlihat lebih sporty. Untuk grillnya tampak lebih elegan dan lebar di finishing berwarna abu-abu dengan model trapezoidal. Lalu di bagian tengah dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan dua buah wiper kanan dan kiri. Dan juga sudah dilengkapi dengan dua buah lubang semburan untuk membersihkan kacanya. Di bagian mesin, Toyota New Kijang Innova Zenix sudah terdapat dua pilihan mesin bensin dan hybrid.
Dan yang kita review kali ini adalah tipe G Hybrid, dimana sudah dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc, 4 silinder di OHC dengan teknologi Dual VVT-i, plus teknologi hybrid yang dapat menghasilkan tenaga 186 PS pada 6000 rpm. Dan torsi maksimal untuk mesin bensinnya 19.1 kgm, plus untuk motor listriknya di 21 kgm. Kemudian pada bagian kap mesin sudah dilengkapi dengan peredam. Nah guys, sekarang kita review bagian eksterior samping Toyota Innova Zenith tipe G Hybrid. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing warna body dan juga sudah dilengkapi dengan akses smart entry untuk membuka pintunya. Untuk handle-nya sudah menggunakan model tarik. Di belakang untuk handle pintunya sama seperti handle pintu bagian depan. Sudah di finishing warna body dan juga sudah menggunakan model tarik. Menariknya, meskipun tipe G di atas sudah dilengkapi dengan talang air dan ini include pada saat pembelian Toyota Innova Zenith. Next, kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing warna body di bagian atas dan sudah dilengkapi dengan lampu sign. Pengaturan kaca sudah elektrik, namun belum dapat lipat jok otomatis. Di bagian sini terdapat emblem hybrid di finishing berwarna chrome. Lanjut kita ke bagian bawah. Di sini untuk kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan palak air 16 berwarna full silver dengan profil ban 205/65. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, dan juga hill top assist. Di atas terdapat over fender yang seolah-olah menyatu sampai dengan roda bagian belakang. Dan untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, sudah menggunakan rem cakram. Di bagian belakang, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail lampu belakangnya sudah menggunakan lampu LED, baik lampu rem dan lampu belakangnya. Namun untuk lampu sainnya dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah terdapat emblem kijang Innova Zenith di finishing berwarna chrome. Lalu di bagian sebelah kanan terdapat emblem hybrid juga di finishing berwarna chrome. Di bagian paling bawah terdapat lampu reflektor kanan dan kiri. Nah, di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor. Lalu juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Di bagian tengah terdapat logo Toyota di finishing berwarna chrome. Di bagian atasnya terdapat list berwarna chrome yang memanjang secara horizontal. Next, di bagian sini sudah dilengkapi dengan 1 buah wiper belakang. Namun untuk kacanya belum dilengkapi dengan kaca depogger yang anti embun. Di bagian atas terdapat high moon stop lamp LED berwarna merah. Lalu untuk atap belakangnya sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Kemudian yang paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model shark fin. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah sob, di bagian dalam didominasi berwarna hitam dan juga coklat, serta terdapat aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil andalan keluarga yang luas dan juga super lega. Innova Zenith menawarkan kenyamanan dan juga ruang kabin yang dapat diandalkan untuk keluarga Anda. Selain tampilan yang sangat elegan dan mewah, mobil ini juga sudah terdapat 2 pilihan varian, hybrid dan juga bensin. Lanjut kita ke bagian door trimnya. Di sini untuk door trimnya berwarna coklat sampai ke bagian armrest dipadu dengan warna hitam. Di bagian armrestnya berbahan hard plastik. Lalu terdapat laci penyimpanan terbuka kecil dan terdapat list berwarna silver di bagian sini. Untuk handle-nya sudah dilapis warna chrome. Di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol electric mirror, tombol central lock, dan juga tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder. Dan juga sudah dilengkapi dengan speaker utama yang cukup besar. Di bagian joknya sudah terdapat pengaturan ketinggian jok yang masih menggunakan model manual. Untuk pengaturan sandarannya juga masih menggunakan model manual. Lalu untuk pengaturan maju mundurnya juga masih menggunakan model manual. Di bagian joknya semua sudah dilapis bahan full fabric yang sangat lembut berwarna hitam dengan motif di tengah berwarna coklat. Kemudian di bagian atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa di-adjust dan sudah bisa diatur ketinggiannya. Nah guys, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Untuk dashboardnya berbahan hard plastik berwarna hitam. Lalu di bawah pilar A dan pilar B sudah dilengkapi dengan tweeter speaker atau speaker tambahan.
Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen dengan model yang sudah floating dan cukup modern. Menariknya di sini sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay, serta terdapat fitur T-Link, radio, Bluetooth, M Toyota, status kompas, dan lainnya. Dan sudah terintegrasi dengan kamera belakang yang dapat menampilkan gambar di area belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Di bawahnya sudah dilengkapi dengan 2 buah kisi-kisi AC dengan list berwarna silver, lalu di tengah sudah dilengkapi dengan tombol lampu hazard. Untuk AC-nya sudah full digital, terdapat tombol-tombol seperti tombol arah semburan ke badan kaki atau ke kaki saja, tombol mengaktifkan AC pada jok baris kedua, tombol sirkulasi udara, dan juga tombol front defogger. Dan yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT. Untuk tuan transmisinya sudah sejajar dengan setir dan sudah sangat modern. Terdapat mode parking, mundur, netral, drive, dan juga mode manual. Meskipun CVT, namun Bapak Ibu juga bisa berkendara dengan mode manual. Untuk handbrake-nya sudah menggunakan model elektrik, lengkap dengan tombol auto hold. Lalu di sini juga terdapat tombol eco mode dan juga tombol PSG. Di bagian sini terdapat tombol engine startup atau smart button untuk menyalakan mesinnya. Di sekeliling tuas transmisinya sudah dihiasi dengan list warna silver yang membuat tampilan menjadi lebih elegan dan juga sporty. Lalu di bawahnya terdapat port USB tipe C untuk mengecas handphone, dan juga sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder dengan list juga berwarna silver. Untuk armrestnya belum dilapis dengan kulit ataupun lapisan fabric, dan juga sudah bisa menjadi konsol box yang sangat luas dan juga dalam. Next, di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci utama yang cukup besar, yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Di bagian atasnya masih terdapat laci ruang terbuka yang cukup dalam, dengan 1 buah power outlet di dalamnya. Lalu di bagian sini terdapat 1 buah kisi-kisi AC dengan list berwarna silver. Dan setirnya belum dilapis dengan kulit. Untuk pengaturan setirnya sudah bisa diatur tilt dan juga teleskopik. Di bagian setir sebelah kiri terdapat audio steering switch untuk pengaturan audionya, tombol untuk pengaturan MID, tombol voice command, serta tombol mengangkat telepon. Di sebelah kanan terdapat tombol mode. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Lalu juga sudah dilengkapi dengan 1 buah airbag di bagian pengemudi dan juga 1 buah airbag di bagian penumpang depan. Di belakang setir sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan. Di belakang setir sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sign. Nah guys, ini adalah tampilan speedometer pada saat dinyalakan. Menariknya tidak terdengar suara mesin karena memang sudah mendukung teknologi hybrid. Pada saat dinyalakan sampai dengan kecepatan di bawah 40 km masih menggunakan motor listrik. Untuk tampilan speedometernya masih menggunakan model jarum jam, namun ini sudah sangat modern dengan MID di bagian tengah dengan layar animasi TFT. Di sampingnya terdapat 1 buah kisi-kisi AC dengan list berwarna silver. Dan juga di bawahnya terdapat 1 buah cup holder yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol security system. Berhubung yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT, maka di bawahnya ada pedal gas dan juga pedal rem. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan sun visor yang tanpa dilengkapi dengan kaca dan juga lampu. Dan di bagian pengemudi juga sudah dilengkapi dengan 1 buah sun visor yang tanpa dilengkapi dengan kaca dan juga lampu. Kemudian di bagian tengah sudah terdapat lampu kabin yang membentuk huruf U berwarna kuning. Dan untuk spion bagian dalam masih menggunakan model standar. Sekarang kita review untuk interior baris kedua. Selain ruang kabin yang luas, mobil ini juga dibekali mesin 2000 cc namun juga irit. Dan juga dilengkapi jok dengan bahan yang lembut, sehingga menjadikan Bapak Ibu nyaman berada di dalamnya dalam waktu yang lama ketika perjalanan jauh. Oke, kita mulai dari door trimnya berbahan hard plastik berwarna coklat sampai dengan armrest di bagian bawah. Di sini terdapat ruang penyimpanan terbuka. Untuk handle pintunya sudah dilapis dengan warna chrome. Lalu terdapat aksen berwarna silver. Dan juga terdapat tombol power window. Di bagian bawah sudah dilengkapi door pocket dan juga cup holder. Serta sudah terdapat speaker yang cukup besar. Dan juga terdapat pengaturan sandaran yang masih menggunakan model manual. Nah, di bagian sini terdapat tuas pengaturan maju mundurnya. Untuk jok baris kedua tentunya sama seperti jok baris pertama, berbahan fabric yang sangat lembut berwarna hitam, dengan motif berwarna coklat di bagian tengah.
Di bagian atas sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Untuk tinggi 167 cm, ini sangat lega ya, masih terdapat space yang sangat luas dan juga lega. Di belakang jok pengemudi sudah dilengkapi dengan seat back pocket dan juga hook atau gantungan. Di belakang jok penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan seat back pocket dan juga 1 buah hook. Lalu di bawahnya terdapat 2 buah port Type-C. Di bagian tengah terdapat tombol-tombol pengaturan AC yang sudah digital. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Dan juga terdapat kisi-kisi AC di bagian sampingnya. Guys, sekarang kita review untuk baris ketiga. Untuk jok baris kedua sudah bisa digeser, dan ini otomatis akan memberikan akses yang sangat luas. Nah, untuk jok baris ketiga sama seperti jok baris pertama dan juga baris kedua, berbahan fabric berwarna hitam dengan motif di tengah berwarna coklat. Lalu di bagian atas sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga. Untuk space kaki masih sangat lebar dan juga luas. Lalu di bagian sisi sebelah kiri terdapat ruang penyimpanan yang sangat dalam. Dan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet untuk mengecas handphone, serta masih terdapat ruang penyimpanan di bagian sini. Di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang model fix. Lalu di bagian sampingnya juga terdapat 1 buah kisi-kisi AC. Dan di bagian tengah terdapat lampu kabin berwarna kuning yang sangat terang. Nah, sekarang kita review untuk bagasi bagian belakang. Untuk bagasi bagian belakang tidak terlalu lebar, dan sayangnya pada bagian lantai tidak terdapat penutup, sehingga tampilannya terlihat seperti ini. Jika Bapak Ibu memerlukan space bagasi yang lebih lebar lagi, maka jok baris ketiga sudah bisa dilipat. Namun karena pada bagian lantai tidak disertakan penutup lantai, maka tampilannya menjadi tidak sama rata dengan lantai. Pada bagian sisi sebelah kiri terdapat konsol box untuk penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Sekarang kita sudah bersama Mbak Pia lagi selaku sales marketing dari Astrido Toyota Fatmawati. Betul. Lover semuanya yang ada di rumah, pokoknya kalau misalnya mau beli mobil Toyota, jangan buru-buru beli. Hubungi Via dulu. Kalau misalnya sudah dapat hitungan dari dealer lain atau sales lain, hubungi Via dulu, tanya Via dulu bisa lebih murah atau tidak. Pokoknya jangan buru-buru SPK sebelum telepon Via, oke? Oke, demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.